My neon sign says open. Who's looking me over? Looking me over. If I try enough, would you feel my missing piece? Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah used car review yang tidak penting, yang kesekian lah pokoknya. Untuk panduan Anda membeli mobil bekas atau hanya sekedar ingin menambah ilmu agar lebih bisa nyambung di pergaulan otomotif. Ini adalah model mobil Toyota yang terlaku di dunia, Toyota Corolla. Yang kami bahas ini dengan kode E92 atau di Indonesia populer dengan nama Corolla Twin Cam. Sedikit sejarah mengenai Toyota Corolla. Sebenarnya sejarah Corolla ini sudah pernah kami bahas pada video Toyota Altis Epic Journey, tapi tidak apa-apa, kami bahas lagi di sini. Nama Corolla sudah ada sejak tahun 1966 di dunia sebagai generasi pertamanya. Bentuknya seperti ini. Ada yang berbentuk sedan, wagon, coupe, atau sprinter coupe. Namun sayangnya di generasi ini tidak masuk di Indonesia. Corolla yang masuk ke Indonesia itu adalah Corolla generasi kedua pada tahun 1970 sampai dengan 1974 dengan kode KE20 dengan sebutan Corvette atau Corolla Betawi. Mesinnya 3K 1200 cc. Dengan spek Corvette itu dianggap sebagai sedan yang tangguh hingga pernah digunakan sebagai taksi yang presiden. Pada tahun 1974 sampai dengan 1979 keluar Corolla generasi ketiga dengan sebutan Corvette. Ini Corvette bukan Chevrolet, tapi singkatan dari Corolla Veteran. Karena Corolla ini banyak dipakai oleh pensiunan militer pada saat itu. Bentuknya sudah agak berubah, tidak lagi memakai spion tanduk, namun mesinnya masih tetap Corvette juga. Pada tahun 1979 keluar Corolla generasi keempat dengan sebutan Corolla DX atau Cordex. Corolla di generasi ini diburu kolektor dengan ciri khas bentuk yang serba kotak dan merupakan generasi terakhir Corolla dengan rear wheel drive. Karena pada tahun 1983 muncul Corolla yang front wheel drive, yaitu dengan sebutan Corolla SE. Pada zaman ini ada satu kali facelift. Yang pertama memakai mesin 2A 1300 cc dan tahun 1985 pakai mesin 2E 1300 cc juga, dan kemudian berhenti di tahun 1987. Lanjut tahun 1988 muncul generasi ke-6 dengan sebutan Corolla Twin Cam karena mesinnya sudah DOHC. Namun sebenarnya tidak semuanya DOHC. Corolla Twin Cam ini namanya Twin Cam karena belakangnya ada tulisan Twin Cam. Dan pada tipe tertentu tidak, karena belum Twin Cam. Tapi akhirnya dipukul rata, namanya semuanya adalah Twin Cam. Pada generasi Corolla yang ini sudah berubah image dari kotak-kotak menjadi mobil modern. Dan sampai sekarang masih banyak penggemarnya. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Toyota Corolla Twin Cam merupakan Corolla generasi ke-6 yang punya ciri khas lampu depan yang sudah sipit dan juga garis desain bodi yang lebih elegan. Corolla Twin Cam ada beberapa tipe: SE, SE Limited, Liftback, dan yang tertinggi dan termahal yaitu GTI. Selanjutnya kami persilahkan mamang-mamang ini untuk reviewnya. Twin Cam punya lawan-lawan yaitu Grand Civic, Lancer dan juga Interplay. Nah, kalau dilihat keseluruhan desainnya, si Twin Cam ini dia mempunyai desain yang elegan, sama juga dengan Interplay. Sedangkan Grand Civic dia sporty dan Lancer dia membawa bahasa desainnya itu elegan, sporty. Yang namanya Twin Cam dia paling booming karena dia mempunyai desain yang paling berbeda dari semuanya, dari generasi sebelumnya aja yang kotak-kotak dari Corolla SE, GL gitu ya, dia kan kotak banget. Kalau ini udah sipit-sipit, lihat dari bagian headlampnya sudah sipit dan juga ini masih kaca gitu ya, modelnya two-piece terpisah di bagian sini. Dan ini namanya Toyota, dia pengen menghemat gitu ya pada saat itu karena dia nggak ada pengen ada sen di bagian samping, makanya ada tonjolan di sebelah sini supaya kelihatan dari bagian pinggir kalau lagi ngesen gitu ya. Dan juga
Uniknya di Twin Cam dia ada perubahan dari tahun ke tahun. Dari tahun 88 dia mempunyai lampu sen yang lebih kecil, sedangkan yang tahun 89 ke atas dia lebih melebar ke bagian samping. Di bagian tengahnya, di grillnya juga dia sipit gitu ya, kecil, dan juga ada asen-asen strip gitu, keren. Dan juga untuk di Twin Cam GTI dia berbeda sendiri karena dia ada tulisan GT Twin Cam 16, sedangkan yang SE Limited dia nggak ada tulisan seperti ini. Dari bagian bumpernya juga dia bold, tebal gitu ya, nggak ada kayak kisi-kisi gitu ya, layer-layer gitu yang nggak jelas gitu ya. Ini bolt di sebelah sini dan di sebelah sini. Di bagian kap mesinnya juga dia mempunyai kontur yang tipis aja, makanya dia lebih elegan. Tipis aja di bagian tengah itu agak ada tonjolan. Ada 2 buah kecerutan, what the meaning of kecerutan, dan juga untuk list kaca itu ada chrome-nya. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah, di bagian sampingnya juga dia terlihat garis-garis yang elegan gitu ya, tidak sporty, nggak ada garis-garis tegas. Ada kontur di sebelah sini nih sampai ke bagian belakang ditarik. Ada list karet yang di emboss chrome juga. Spionnya sudah elektrik, dan juga ini yang unik di GT Twin Cam. Nah, ini modelnya model cepol, di handle-nya warna hitam doff, tapi ada sedikit list chrome di bagian bawah. Ini nanggung banget, kecil banget itu untuk di bagian chrome-nya. Di bagian jendelanya ada list chrome, dikelilingi sama list chrome sebelah sini. Dan untuk pembeda dengan varian yang SE dan SE Limited, ini kan sebuah GTI, ada stiker di sebelah situ tuh, GT Twin Cam 16. Dan juga untuk Corolla GTI, dia mempunyai velg kaleng. Kenapa velg kaleng? Karena dia kan untuk balap ya, pada saat itu. Yang namanya balap, itu pasti diganti velgnya, makanya dikasih velg kaleng yang dari barunya udah dikasih dop yang full gitu kan, aneh ya. Tenaga gede tapi dia velgnya kaleng. Dan juga di sini dia mempunyai profil ban 185/70 ring 14. Dan untuk yang sedan-sedan yang tahun 90-an udah pasti ada airscoop-airscoopan sebelah sini, dan juga dibagi 2 di sebelah sini untuk di bagian jendelanya. Corolla Twin Cam untuk tipe SE memakai mesin dengan kode 2E 1300 cc SOHC, yang berarti Twin Cam yang single cam. 4 silinder karburator dengan tenaga 70 horsepower pada RPM 6000 dan torsinya 96 Nm di RPM 3600. Pelan sekali, kami sudah pernah merasakan mobil ini dan tidak ada power steeringnya. Mesin ini juga dipakai oleh Toyota Starlet. Kemudian ada tipe SE Limited dengan kode mesin 4AF 1600 cc DOHC 4 silinder karburator dengan tenaga 94 horsepower di RPM 6500, yang tinggi sekali RPM-nya, dan torsi maksimalnya adalah 135 Nm di RPM 3600. Pada tipe SE Limited ini sudah memakai power window dan power steering. Untuk Corolla yang liftback juga memakai mesin yang sama. Dan kemudian tipe yang termahal yaitu ini, GTI, dengan ciri khas strut bar khusus dan juga mesin ada keterlibatan Yamaha dengan kode 4AGE, merupakan mesin yang dipakai Sprinter True Neo, MR2, dan Celica 1600 GT. Mesin yang legend, 1600 cc, fuel injection, electronic fuel injection, DOHC 4 silinder dengan tenaga 140 horsepower pada 7200 rpm dan torsi maksimalnya 149 Nm pada 4800 rpm. Merupakan angka-angka yang besar. Bahkan saat ini untuk mesin 1600 cc naturally aspirated. Tuh kan yang paling elegan. Twin Cam itu elegan karena apa? Desain bodinya nggak ada yang nonggeng, nggak ada yang turun-turun sebelah sini. Kap bagasinya tuh lurus aja gitu ya, dari depan sampai belakang lurus. Dan dia cukup bangga dengan tulisan GT Twin Cam 16. Di kiri kanan depannya juga ada tulisan GT Twin Cam 16, ada emblem Toyota Corolla. Dan juga untuk membedakannya yang tua dengan yang muda itu bisa dilihat dari taillightnya. Yang tua itu udah pasti ada aksen-aksen orange seperti ini, sedangkan tahun 90 ke atas itu sudah smoke semua di bagian atasnya, dan di bawahnya ada lampu sore dan lampu rem. Ada lampu plat nomor di kiri dan di kanan, bempernya juga tebal-tebal sebelah sini, dan ada list karet yang di emboss sama list chrome di sebelah sini. Di atasnya ada rear defogger, dan juga untuk list karet yang mengelilingi kaca itu udah pasti ada chrome-nya, khas-khas sedan tahun 90-an lah.
Berlanjut ke bagasinya. Untuk buka bagasi bisa dari sisi driver, di kolong bawah, atau dengan anak kunci, karena di belakangnya tidak ada handle bagasi. Dan ini bagasinya cukup luas untuk kelasnya, lebar dan juga dalam. Bisa untuk naruh koper-koper yang besar. Dan ada lampunya pula, bisa menerangi bagasi Anda di kegelapan. Di balik sini ada ban serep dengan ukuran full size, karena zaman itu belum musim yang space saver. Kemudian jok belakangnya, kami tes kelangsingan si Mamang ini, yang tidak langsing-langsing amat, dan memang belakangnya ini sempit, sangat sempit. Dan ini sebenarnya salah Mamang itu. Kenapa pula itu jok depan di setel sampai senyender itu? Itu tidak normal cara duduknya. Ini harus diajarin lagi dia cara duduk yang baik dan benar. Kembali ke jok belakang. Memang di belakang situ tidak terlalu luas, bisa dibilang sempit. Headroomnya pun pas-pasan. Dan di belakang sini tidak ada apa-apa. Kantong di belakang jok depan pun tidak ada. Dan ini di bawah polisi tidurnya besar sekali, padahal cuma buat numpang lewat knalpot. Untung saja penumpang di belakang sini agak terhibur dengan jok yang empuk dan fabriknya lumayan bagus. Tapi headrestnya kurang tinggi, bisa patah leher. Nah, tadi kan Om Mobi udah ngejelasin bagian belakang, saya pengen bagian depan karena ini unik banget di Twin Cam GTI. Karena Twin Cam GTI bisa terlihat dari speedometer yang memanjang sampai ke center cluster. Nah, kalau SE dan SE Limited itu nggak ada pemisah di bagian sini dan dipasangkan oleh single din tipnya gitu ya, single din audio. Oke, untuk headroomnya dia cukup lebar dan juga ini posisi pengendaranya dia agak-agak selonjoran, berbeda dengan yang Corolla yang sebelumnya yang agak-agak commanding, dashboardnya juga cukup tinggi gitu ya, dan juga ada tilt steering Pegas. Nah, tapi ini hebat banget. Zaman dulu udah dikasih tilt steering yang kayak gini. Di bagian sebelah kanannya ada tempat receh dan juga di bagian bawahnya ada puter-puteran untuk dimming speedometer supaya nggak silau gitu ya. Dan bisa terlihat di sini speedometernya ada apa aja? Ada hot and cool, berarti temperatur mesin, RPM, ada speedometernya, ada fuel gauge, ada tegangan aki yang di sini. Terus kemudian juga ada temperatur oli, ada jam digital. Ini cukup lengkap untuk pada tahun 90-an dan juga hebatnya untuk pada zaman itu gitu ya. Ini cukup optimis di Twin Cam GTI karena speedometernya dia sampai 240 km per jam. Di bagian tengahnya itu ada apa aja? Ada kisi AC-nya 2 di bagian sini, dan juga untuk pengaturan AC-nya cuman ke front defogger doang, tapi di semburan di bawah itu nggak ada, untuk ke kaki nggak ada. Terus kemudian juga ada sirkulasi dari luar ke dalam, ada temperatur AC-nya, ada fan speed-nya sampai 4 percepatan saja, ada tempat penyimpanan di sebelah sini untuk nyimpen HP, dipikirin gitu ya untuk zaman sekarang. Zaman dulu kan nggak ada HP, tapi ini disediakan di sebelah sini. Kemudian di bagian sini juga ada asbak, ada power socket, ada tempat penyimpanan terbuka lagi, ada yang namanya kopling persneling Pak, 5 percepatan manual, dan juga di sebelah sini ada tempat receh lagi. Kenapa ada 2 ya tempat recehnya ya? Di sini sama di sini, ya udahlah. Ya pokoknya di sebelah sini juga ada yang namanya electric spion di bagian tengah malah ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup, kecil sih, sempit, cuman ini dalam, dan juga ada tempat kacamata. Kemudian di sebelah sini ada yang namanya jok. Joknya itu fabric halus, empuk, dan juga dia semi bucket, berbeda dengan SE dan SE Limited. Modelnya yang bikin agak-agak pusing gitu ya motifnya. Tapi ini side supportnya gede-gede dan enak untuk diduduki. Di bagian atas ada sun visor, ada vanity mirror di bagian penumpang saja. Spion tengahnya mode night and day, dan juga di sini nggak ada cup holder ya. Cup holdernya nggak ada sama sekali, tapi side pocketnya memanjang dari door trimnya. Di bagian atas door trimnya ini soft touch semua, tapi di bagian atasnya ada yang namanya list chrome. Ini unik banget, di bagian dalam udah ada list chrome seperti ini. Ada power window di keempat jendela, bisa dikunci, dan bisa ada central locknya juga. Ada sedikit fabriknya untuk di bagian door trim. Sekarang kita coba Corolla Twin Cam. Seperti apa rasanya? Yang bikin kaget itu biasanya Corolla zaman generasi-generasi sebelumnya, SE, DX, Corvette itu posisi duduknya tinggi-tinggi semua, commanding. Tapi kalau Corolla Twin Cam dia agak berbeda. Dashboardnya tinggi,
posisi drivernya agak-agak tenggelam dan ini agak selonjoran. Jadi berbeda. Ini agak sporty gitu di generasi Corolla yang ya pertama-tama mungkin yang di generasi Corolla dia mempunyai posisi driving yang sporty. Joknya ini enak banget, bucket seat, ada pengaturan lumbar supportnya dan segala macam. Dan ini membuat kita benar-benar sporty untuk sebuah Corolla gitu. Visibilitas ke depan baik, kacanya lebar-lebar, kiri kanan juga oke, belakang juga oke untuk visibilitasnya. Jadi untuk sehari-hari pakai ini, apalagi keluar kota, itu nggak akan capek untuk masalah visibilitas. Suspensi yang dipunyai oleh Toyota Corolla Twin Cam, dia overall agak-agak sedikit keras, tapi dia mengayun gitu kerasnya. Bingungnya gini, dia kadang-kadang keras, kadang-kadang enggak, agak membingungkan. Tapi kalau masalah stabilitas, ini saya acungkan jempol. Setirnya sharp, nggak limbung, enak lah untuk sebuah Corolla gitu. Yang biasanya Corolla itu diciptakan lebih ke kenyamanan, tapi ini agak berbeda, lebih sporty dan lebih sigap untuk di bagian suspensi dan steeringnya. Mesin yang dipakai Toyota Corolla Twin Cam GTI, karena GTI dia injeksi 1600 cc dan dia satu-satunya di kelasnya yang mempunyai horsepower yang besar, 140 horsepower. Dirancang juga sama Yamaha, karena pada saat itu Toyota sama Yamaha itu benar-benar apet gitu. Dan rasanya untuk sebuah 1600 cc ini sih menarik banget, dan memang karakternya dia flat ya, jadi nggak meledak-meledak di RPM tertentu, bukan torsi bawah, bukan torsi atas, dia flat seperti ini, set gitu. Tapi dia mulai keluar di tenaganya tuh di sekitar 2000 RPM sudah mulai narik. Koplingnya enteng, perpindahan giginya buat quick shifter cocok. Jadi kalau buat drag race kayak gitu-gitu, apalagi untuk drift gitu ya. Tapi kan penggerak roda depan sih kurang cocok. Tapi ya oke lah. Untuk perpindahan giginya enak dan langsung kita cepet kenal gitu untuk itu Corolla Toyota Twin Cam. Rem Corolla Twin Cam itu yang depannya sudah cakram. Nah belakangnya kalau GTI itu khusus pakai cakram juga. SE Limited dia masih tromol. Khusus untuk GTI dia cakram ya, karena untuk mengimbangi power mesinnya yang gede gitu ya. Mari kita coba apakah bagus remnya. 2, 3. Oh. Remnya ditoel dikit aja udah respon, dan karakternya memang Jepang banget. Udah gitu pakem lagi. Ya 4 cakram sih. Tapi belum ada ABS ABD. Ya maklum zaman dulu. Kedepan kabin ini agak sedikit saya kurang puas di Toyota Corolla Twin Cam, karena suara bannya masuk yang bergesekan dengan aspal itu masuk ke dalam mobil. Terus juga traffic noise itu agak masuk. Mesinnya memang agak sedikit sayup-sayup saja terdengar, tapi suara knalpot di belakang itu terdengar jelas. Jadi untuk masalah kekedapan kabin, saya bilang saya tidak terpuaskan dengan Toyota Corolla Twin Cam. Corolla Twin Cam merupakan mobil yang bersejarah untuk kami, karena kami sempat belajar mobil dengan mobil ini saat mobil ini masih baru. Namun bukan yang GTI, tapi yang SE Limited 1600 cc karburator. Mesinnya saat itu sangat amat halus, dan saking halusnya pagi-pagi saat manasin suka kelamaan manasin karena lupa kalau mesinnya nyala karena tidak terdengar. Tenaganya cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Remnya sangat sensitif sekali dan koplingnya lumayan ringan. Setir sudah power steering, namun rasio setirnya itu agak aneh, dan diameter setirnya terasa agak kebesaran untuk mobil sekecil ini. Memang Corolla yang dulu tidak sebesar Corolla yang sekarang. Yang pasti Corolla Twin Cam ini berjasa untuk hidup kami. Toyota Corolla Twin Cam punya desain yang mungkin cari aman, namun masih tergolong desain yang cukup timeless. Perawatannya masih relatif murah dan mudah didapat spare partnya.
Kecuali yang GTI ini memang perlu agak-agak hobi petrolhead untuk memeliharanya karena mesinnya agak sensitif. Walaupun semua kerepotan itu terbayar dengan performa mesin yang luar biasa. 1600 cc bisa 140 horsepower zaman dulu. Tapi apabila Anda tertarik twin cam GTI ini, tidak ada banyak yang perlu dikhawatirkan untuk urusan perawatan. Dan harga jualnya tetap stabil sampai saat ini. Pajaknya pun murah, hanya 700 ribuan. Overall untuk Corolla Twin Cam, mobil yang relatif bandel, mudah dirawat, dan sebuah sedan yang masih worth it untuk dibeli. Masih cocok untuk daily drive dan desainnya retro modern yang khas 90-an. Dan yang penting harganya masih stabil, belum tergoreng. Mudah-mudahan video ini tidak menggoreng harganya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami, Instagram, Motomobi TV, dan itu cek juga channel YouTube-nya mamang-mamang itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.